Dan ini super recommend banget skincare yang sekarang lagi dipakai sama Zahra, anak aku. Aku kayak yang ini sih harusnya direkomendasiin banget karena sebagus itu. Oke, check it out. Apa namanya shampoo yang ternyata kurang cocok sama Zahra dan tahu nggak? Zahra jadi apa? Zahra jadi ketombean. Kebayang nggak? Anak usia belum 5 tahun tapi udah ketombean gitu. Akhirnya aku potong rambut yang merahnya, terus aku mulai rajin pakein si Eye Shelly serum ini. Jadi ini berdasarkan dari nama anak Kak Isti ya, Eye Shelly, yang mana ingredient utamanya dia mengandung minyak kemiri dan argan oil. Jadi bentuk teksturnya itu dia cair. Ini lucu banget ya, si pumpnya tuh kelihatan mewah gitu ya. Dan welcome to my channel. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang masih nontonin video-video aku ya. Jadi di video kali ini aku akan bahas lagi ya, berhubungan dengan video yang kemarin, yaitu tentang skincare yang tidak terafiliasi oleh Israel Plus dan dia brand lokal. Dan ini super recommend banget skincare yang sekarang lagi dipakai sama Zahra, anak aku, yang dia semuanya brand lokal. Tapi ini aku disclaimer, ini nggak ada endorse, nggak ada kerjasama. Jadi ini murni bener-bener aku pakai sendiri dan aku kayak ini sih harusnya direkomendasiin banget karena sebagus itu. Oke, check it out. Oke, jadi kali ini aku akan nge-review 4 skincare. Yang pertama itu adalah hair and body wash ya dari Cesa. Kemudian juga ada sunscreen, kemudian juga ada hair serum. Kemudian juga ada kayak moisturizer, dan ini paling aku cinta banget sih karena ini nggak cuma buat skincare baby aja tapi bisa dipakai banget sampai ke nenek-nenek ya kan. Penasaran? Ya udah, sekarang kita mulai dulu dari yang pertama, yaitu adalah dari Cesa ya. Jadi kalau misalnya mom semuanya ngikutin video-video aku yang sebelumnya, dimana aku dari Zahra lahir sampai kemarin itu tuh aku tuh pakai skincare yang warnanya kuning hijau ya, dan aku tuh seneng banget baik dari aromanya dan dari tingkat kecocokannya, dan agak sulit menemukan yang cocok di Zahra gitu ya, dari badan dan rambutnya. Nah setelah berganti-ganti ya kan, terus juga ada aja kendalanya, rambutnya gampang kusut lah, udah kayak gitu wanginya juga nggak tahan lama, udah kayak gitu bikin beruntusan, atau yang terparah kemarin tuh ya, aku sempat nyobain salah satu apa namanya shampoo yang ternyata kurang cocok sama Zahra dan tahu nggak? Zahra jadi apa? Zahra jadi ketombean. Kebayang nggak? Anak usia belum 5 tahun tapi udah ketombean. Oke, jadi nah ini sebenarnya ini tuh nggak sengaja aku beli si Cesa ini tuh sebagai salah satu tambahan untuk aku nge-affiliatein, karena aku kan afiliator di TikTok juga ya. Jadi aku beli ini buat sampel di live aku. Nah suatu ketika intinya adalah persediaan sabun aku tuh habis, dan akhirnya ya udahlah, daripada aku nggak, maksudnya kayak yang mau pakai yang sabun dewasa. Nah ini aku masih punya nih stok tuh di studio live, ya udah deh aku ambil ya si Cesa ini gitu. Nah buat teman-teman semuanya mungkin lebih familiar sama yang namanya Cesa itu dari produk ininya, apa, aromaterapinya, roll on kalau misalnya batuk pilek demam ya kan, kayak aromaterapi kayak apa namanya, kalau yang orang dewasa tuh yang brand ambasadornya Agnes Monica tuh Fresh Care. Nah kalau buat bayi, nah itu si Cesa itu tuh adalah salah satu brand yang sudah menancap di pikiran emak-emak sebagai roll on aromaterapi untuk membantu meredakan gejala demam, flu, dan batuk. Oke, singkat cerita ya, karena dia memang mengeluarkan varian baru si Cesa ini, terus banyak yang review, terus ya udah banyak laku juga di marketplace, ya udah aku beli dan aku pakai. Nah, awalnya first impressionnya, yang pertama jujur kalau misalnya dari baunya, ini baunya tuh awalnya ya ini agak anehnya gimana, wanginya tuh mirip-mirip aromaterapinya. Jadi wanginya tuh bukan wangi seger wangi, tapi wanginya wangi herbal, wangi anget, paham gak sih? Kayak aromaterapi yang dijadikan sabun dan shampoo gitu ya. Jadi kok wanginya nih wangi-wangi kayak minyak kayu putih gitu ya. Nah ini kan hair and body wash, ini 250 ml ini lightingnya agak kenceng banget ya nih kelihatan kan. Nah ini harganya segini ya, dan ini jujur aja udah tinggal sedikit lagi dan aku akan beli lagi repeat order karena ternyata suka. Terus Zahranya juga pas aku cek tanpa conditioner, biasanya kan sejak pulang dari Bali itu dia rambutnya itu jadi kayak harus pakai conditioner tiap keramas, kalau enggak dia jembet, jembet semrawut yang susah disisir itu loh.
Nah, pas aku pakein ini, padahal ini dia tidak ngeklaim ada conditionernya, tapi setiap aku pakai ini dan aku kelupaan buat conditionerin Zara, rambutnya tidak jembut gitu ya. Nah, nanti aku akan review dari ingredientnya. Jadi moms, aku akan mulai bacain ya. Di sini dia ngeklaim natural with natural essential oil, di mana ingredientnya dia menggunakan lavender sama chamomile ya, dan dia mengklaim 6 kali skin barrier protection, melindungi lapisan kulit si kecil biar kulitnya tetap lembut. Nah, active natural ingredientnya yang pertama dia ada minyak kemiri, kemudian juga dia ada oat extract, kemudian juga dia ada turmeric extract. Turmeric itu kunyit ya moms ya. Terus ada chamomile untuk menenangkan, ada lavender oil tadi ya untuk membantu nutrisinya, dan ada vegan glycerin gitu ya. Dan moms, kalau misalnya aku baca lebih detail ingredientnya, di sini dia tidak menggunakan SLS ya. Dia di sini menggunakan lauryl glucoside. Kemudian juga ada olefin sulfonate ya. Pokoknya dia tidak mengandung SLS, tapi dia memang ada parfum. Di sini ada parfum. Coba kita lihat apakah dia mengandung alkohol. Tidak mengandung alkohol ya. Gitu kandungan bahan alaminya. Dia warnanya sebenarnya kalau misalnya di giniin, ini tuh dia warnanya warna bening. Ya, warna bening. Dan seingat aku busanya pun dia nggak terlalu banyak, tapi ini harus aku pakai air dulu ya. Tapi dia tidak berbusa banyak, cuman memang dia parfumnya lumayan kecium. Dan ini parfumnya bukan tipikal parfum yang seger, tapi dia parfum yang lembut, aromaterapi. Gimana sih aromaterapi untuk orang yang pengen anget-anget gitu loh. Terus di sini juga dia sudah mengklaim sebagai dermatologis dan hypoallergenic test. Jadi dia sudah dites untuk alerginya ya, cocok buat semua jenis kulit yang sensitif ya. Dan ini aman untuk bayi yang baru lahir gitu. Terus juga dia aman kalau misalnya terkena mata. Udah kayak gitu tuh, di situ dia SLS, paraben free. Begitu ya, kira-kira ini benar ya. Aku disclaimer, ini aku nggak endorse, tidak ada kerjasama, dan aku suka makanya aku kayaknya ini cocok meong. Dan ini brand lokal ya, brand lokal, so proud of Cesa. Oke, sekarang kita lanjut ke sunscreen. Oke, yang kedua yaitu dari sunscreen. Jadi aku mau disclaimer, ternyata aku nggak bisa ngomong ini adalah 100% brand lokal. Jadi dari 4 ini ya, 3 brand lokal, 1 ini sebenarnya bukan brand lokal. Ini USA ya. Jadi di sini ada dari Banana Boat. Kemudian ini, kenapa aku bilang ini adalah sunscreen yang ternyata amaze juga. Aku pikir kemarin itu kan Zara paling oke dia pakai sunscreen dari Mastela. Jadi kalau misalnya kemarin kan, kalau misalnya teman-teman lihat nih video yang kemarin aku ke Labuan Bajo, tahu dong ya kalau misalnya Flores bulan Juni, bulan Juli itu sepanas apa, itu panas terik banget yang bikin kulit kita gosong secara cepat gitu ya. Nah, biasanya kalau aku traveling, selain aku cari sunscreen atau sunblock yang SPF-nya tinggi, SPF 50 misalnya seperti itu. Nah, kemarin waktu pas 1 bulan tinggal di Bali, aku tuh pakai Anessa. Ya, dan di Anessa itu kita nggak ngalamin yang namanya sunburn, kita nggak ngalamin kemerahan gitu ya, nggak ngalamin kelupas-kelupas, tapi memang kulit kita menghitam secara cepat ya, perubahan kulitnya dia ada gitu. Nah, terus singkat cerita, kalau aku pakai Anessa, Zara itu pakai Mustela ya. Mustela itu juga oke, tapi kan pricey juga ya kan. 400.000 tuh dia lebih kecil daripada Banana Boat seingat aku. Terus aku ketemu lah sama Kak Isti. Kak Isti kan baru dari Labuan Bajo pada saat aku belum pergi tuh. Terus ngobrol lah kita, kok Aisyel, kok intinya kalian terutama Aisyel kok pulang dari Labuan Bajo kulitnya kok tidak berubah? Emang kalian pakai sunblock apa? Nah, dia bilang pakai sunblock si Banana Boat itu. Nah, kebetulan memang aku nggak beli sih. Jadi pada saat kemarin aku review, ya teman-teman kalau misalnya lihat yang 1 tahun yang lalu aku nge-review banyak banyak sunscreen, banyak sunblock yang bisa dipakai untuk anak-anak. Dan salah satunya ini kebetulan sampai sekarang ini belum aku pakai lagi. Jadi pada saat itu aku cuma pakai buat review battle gitu loh, ya. Nah, akhirnya ya udah deh, aku coba pakai sekalian, aku pengen tes ketahanan dia ya berdasarkan pengalaman kalau dipakai di terik matahari dalam keadaan traveling di Flores yang kita trekking, snorkeling lagi seperti apa. Jadi kita akan review sekarang secara detail. Nah, karena varian dari Banana Boat itu cukup banyak dan yang aku review dan aku pakai ini adalah yang for baby sensitive. Jadi di sini tuh dia termasuk golongan mineral sunscreen lotion yang SPF-nya 50 dan PA++++4.
Oke. Very water resistant kata gitu. Oke, dan sekarang kita akan lihat ya kekurangan dan kelebihannya. Kalau misalnya dilihat dari ingredientnya, ini yang aku baca ya. Kalau misalnya salah boleh ditulis di kolom komentar ya, karena di sini juga aku orang awam sih sebenarnya. Dari sisi ingredient yang aku baca ini benar-benar yang kayak physical sunscreen. Jadi dia di sini mengandung zinc oxide sama titanium dioxide untuk SPF-nya gitu ya. Di sini dia ada gliserin, kemudian ada vitamin E gitu ya. Terus untuk pengawetnya dia pakai phenoxyethanol ya, phenoxyethanol, dan ya yang lain-lainnya. Ini adalah bahan pelarutnya. Nah, mau dibahas kekurangannya dulu atau kelebihannya dulu nih? Oke ya, kayaknya kekurangannya dulu aja ya. Kekurangannya dulu. Jadi kalau misalnya kita buka deh sekarang ya, kita buka sekarang. Ini teksturnya, kita lihat ya, teksturnya itu tuh dia lotion yang kalau misalnya teman-teman pernah pakai apa namanya? Pernah pakai, aduh aku lupa. Maaf ya. Apa? Aduh aku lupa. Ya, yang skincare yang Zara pakai pas bayi selama berenang tuh. Ya itu kan teksturnya itu dia kayak odol yang kalau misalnya di blend itu agak susah gitu ya. Terus juga rata-rata pokoknya sunscreen buat anak-anak itu dia lebih cair gitu. Nah, lebih padat. Nah, ini tuh teksturnya tuh cair. Tapi kalau pertama kali dioles ini tuh masih berasa lengket dan abu-abu monyet. Kalau di mata aku sih dia kayak abu-abu monyet. Pokoknya lihat deh, ini sambil aku olesin, ini jangan kaget pertama kali aku pakai, loh gila, ini kayak manusia silver. Susah dia di blendnya, agak susah, jadi agak lengket. Saya bukan susah yang artian susah dioles ya, tapi dia agak lengket, jadi agak berat. Tapi ternyata itu nggak bertahan lama si manusia silvernya. Jadi misalnya teman-teman bisa lihat yang tadi putih banget, ini nanti aku akan sambil ngomong, kita lihat dalam waktu 2-3 menitan dia sudah menyatu dengan warna kulit kita dan justru kayak seakan-akan tidak pakai apa-apa. Yang awalnya kulitnya berminyak, nanti kita lihat 2-3 menit lagi seperti apa, oke? Nah, ini aku jelasin dulu kekurangannya, dia agak susah di blend, agak lengket. Tapi kalau misalnya kita ngebahas tentang kelebihannya, amazingnya, yang pertama kita panas-panasan 3 hari 2 malam terkena yang namanya matahari itu bener-bener yang di atas puncak, kita pakai drone yang kalau misalnya dilihat dari dokumentasi tuh cerah banget, pantainya clear banget, warna pasirnya keluar banget, aslinya panas banget. Dan itu aku ngeliat kulit kita tuh langsung maksudnya kulit kita tuh memang berubah hitam. Yang pertama nggak kemerahan, tidak ada rasa terbakar. Tapi kulit kita tuh berubah hitam. Cuman kayaknya efek hitamnya itu tuh kayak sesaat, karena besoknya tuh warna kulit kita udah kayak orang normal. Bahkan ketika aku pulang nyampe ke Bandung pun pada saat diginiin loh moms nih, pada saat diginiin ya, biasanya kan kalau kita pulang dari pantai antara yang tertutup sama yang enggak tuh beda jauh banget. Jadi antara ini dan ini tuh kayak yang bener-bener gosong banget loh ini. Ini tuh enggak sama sekali, perbedaannya cuma tipis. Jadi kayak kita baru tanning setengah jam doang. Dan aku amazed banget, belum pernah ya, beneran ini belum pernah aku pakai sunscreen yang dia bisa menahan kulit kita menjadi tidak terlalu gelap. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini aku udah ngomong bermenit-menit, kita lihat yang belum dipakai sunscreen sama yang udah. Ya, jadi tone up-nya tuh nggak lebay, tone up-nya tuh nggak silver, jadi malah jadi kayak yang kita dikasih foundation itu natural banget. Sosok ngomong natural, sunscreen-nya sunblock. Nah, jadi ke wajah kita pun nggak abu-abu monyet, udah gitu nggak lengket sama sekali. Ini enak banget. Salah satu sunblock yang bener-bener aku rekomendasiin dan no endorse ya. Ini keren banget sih Banana Boat ini. Pantesan sih ya, aku baru sadar bahwa ternyata di banyak spot traveling yang sunblock kalau dijual, kalau nggak Vaseline ya untuk yang produk lokal, ini nih si Banana Boat ini. Dan ini aku ambilnya yang buat baby. Lihat dong. Lihat. Keren banget sih. Untuk harganya ini tuh kalau nggak salah harganya di 200 ribuan. Nanti tolong korek sih kalau misalnya salah ya. Nanti editor tolong tulis di sini harganya, dan ini 90 ml. Oke, lanjut ke skincare yang sekarang Zara pakai, Zara andelin untuk serum rambutnya. Icelly serum ini. Jadi ini adalah salah satu brand lokal yang dipunyai sama sahabat aku, Kak Isti Alkodri ya. Kalau misalnya kalian tahu, suka nonton YouTube-nya yang dia punya anak namanya Aichel yang super duper gumus, yang mana dia waktu pas bayinya itu dia botak.
kemana-mana itu pakai bando. Dan akhirnya Kak Isti berjuang untuk berjuang untuk menumbuhkan rambut anaknya ya, dan ternyata dia mengeluarkan ini. Terus ya udah aku kayak yang penasaran aja, udah gitu aku pakai. Dan kamu tahu, memang aku pakai ini dalam keadaan Zara sudah rambutnya panjang ya. Meskipun Zara pada saat itu punya problem yang sama, susah tumbuh rambut, tapi waktu tahun lalu kalau misalnya kalian ngelihat rambut Zara itu dia merah banget gitu. Akhirnya aku potong rambut yang merahnya, terus aku mulai rajin pakein si Eye Shelly serum ini. Jadi ini berdasarkan dari nama anak Kak Isti ya, Eye Shelly, yang mana ingredient utamanya dia mengandung minyak kemiri dan argan oil. Jadi bentuk teksturnya itu dia cair. Ini lucu banget ya, si pumpnya tuh kelihatan mewah gitu ya. Terus juga ingredientnya juga udah mewah banget. Dan ini oilnya juga nggak terlalu oily. Jadi ini awet. Jadi 60 ml ini aku pakai kayak 3 bulan baru habis, karena sekali pakai dalam keadaan kulit kepala yang udah setengah kering. Jadi habis keramas, setengah kering. Nah, aku semprotin ini, digosok-gosok, digini-gini, terus masuk ke dipijat-pijat ke kulit kepala anaknya. Nanti terakhir aku gituin deh ke ke ujung rambutnya. Dan akhirnya sekarang ini bikin anak aku rambutnya nggak merah lagi gitu ya. Jatuhnya tumbuhnya rambut itu benar-benar halus banget, tumbuh banyak rambut anak baru. Dan yang pasti si batang-batangnya itu nggak gampang patah. Jadi si Zara itu dia punya karakter yang rambutnya itu halus banget. Kalau misalnya kita salah sisir aja bisa patah. Nah itu yang dibikin memperkuat. Aku merasanya si rambut anak aku tuh meskipun dia helai-helainya super halus, itu nggak ada rasa sama sekali, tidak ada rontok, dan justru ujung-ujungnya itu nggak ada cabang sama sekali, malah makin hitam. Kan biasanya tuh kalau misalnya anak-anak bagian bawah itu merah kan, nah itu enggak. Jadi dia bisa, di sini memang dia klaimnya itu untuk membantu menumbuhkan rambut yang memang disuruhnya gitu ya, diformulasikan untuk anak bayi yang mulai usia 3 bulan. Nah pas Zara pakai ini baru sekitar tahun kemarin Oktober sampai sekarang udah mau 1 tahunan ini. Dan itu kalau untuk harganya ini tuh memang cukup pricey ya, 220.000 per botol, tapi aku selalu ngambil di saat dia lagi live. Jadi kalau live itu dia kasih bundling 199.000 dapat 2 botol. Jadi satunya itu di 100 ribuan aja, kepake sekitar 3 bulan. Hemat kan? Dan masalahnya memang kepake banget loh. Anak aku cobain si Zara itu nggak pakai ini berhari-hari, rambutnya itu jadi lebih kering, kayak susah aja dipakai, di bentuknya. Kan Zara tuh paling seneng sama aku kayak dikasih kepangan kan. Nah biasanya sebelum dikepang dikasih dulu si hair serumnya, jadi dia bisa menahan kelembaban lebih lama. Dan lanjut skincare terakhir yang memang dari dulu ini nggak pernah ganti-ganti dari sejak Zara lahir. Ya Zara lahir, yang aku sering ceritain di video-video aku sebelumnya, sampai sekarang masih menjadi favorit aku, yaitu Moist Plus dari Ibrai Skin. Sebenarnya ini tuh skincare untuk orang dewasa. Jadi ini tuh dia moisturizer yang bentuknya balm. Moisturizer yang bentuknya balm seperti ini. Aduh, haredang sayangnya. Moisturizer yang bentuknya balm seperti ini. Jadi dia klaimnya itu untuk yang anti-aging. Untuk yang anti-aging, yang untuk kerut-kerutan, garis halus, terus juga yang super kering gitu ya. Nah, cuman karena dia tidak mengandung pewangi, tidak mengandung alkohol juga, ini tuh bisa dipakai untuk ruam-ruam kemerahan atau alergi pada bayi. Udah kayak gitu bisa buat rorombeheun, rorombeheun pecah-pecah kaki, bisa buat lip balm juga. Jadi sebelum pakai lipstick atau lip cream atau lip tint, kalau misalnya pengen jauh lebih glowing, lebih lembab bibirnya, ini bisa dipakai. Terus bekas stretch mark atau misalnya menghindari stretch mark justru ya, dipakai ketika usia 4-5 bulan kehamilan, dipakai biar pada saat kulit perutnya melar dia tidak keluar stretch mark. Nah ini kenapa dibilang untuk bayi, jadi Zara itu dulu sering banget kena ruam-ruam merah karena kan ASI aku tuh dulu hiperlaktasi ya, yang mana sering banget ASInya tuh tumpah-tumpah gitu. Nah dia tuh sering kemerahan, terutama di bagian pipi dan di bagian di bagian bekas pampersnya. Itu tuh aku yang paling efek di dia yang diaper cream itu cuman Pigeon. Nah cuman lama-lama karena pengen compact kan, dan aku inget Moist Plus ini tuh dia mengklaim bisa untuk iritasi atau ruam popok pada bayi, dan aku cobain, gila
efeknya lebih cepat ketimbang si Pigeon kemarin ya, kalau di kulit anak aku ya gitu. Jadi aku pikir ini kok multifungsi banget buat anak aku, skincare-nya bisa semuka-muka ya, bisa buat muka, bisa buat ruang popok, bisa buat bekas luka operasi. Karena kalau misalnya kita ngomong dari ingredientnya, itu dia mengandung royal jelly, mengandung propolis, mengandung vitamin E, mengandung madu ya, udah kayak gitu mengandung vitamin E. Jadi ini bener-bener kandungan itu rich banget, dan kebanyakan kandungannya dari lebah gitu. Jadi dia aman kalau misalnya sampai terjilat, jadi dia udah food grade juga gitu si Moist Plus ini. Jadi buat bayi bisa, anak aku bisa, dan buat aku juga bisa. Ini jadi best cream biar makeup awet. Kalau misalnya kalian tahu nih, MUA itu biasanya kalau mau makeup dia suka pakein kayak petroleum jelly, karena bentuknya kayak petroleum jelly ya, biar menahan makeupnya biar awet. Nah aku selalu kalau aku lagi didanani sama MUA, aku pengen gantinya itu kan biasanya aku kalau yang aku lihat MUA suka pakai Lukas Papau kan. Nah ini bisa diganti pakai ini dan hasilnya mantul. Jadi kalau misalnya pengen make up no make up, kamu pakai ini dulu sebagai base sebagai primernya. Udah gitu kamu tetap bisa pakai cushion atau misalnya pakai foundation tipis, itu hasilnya akan mengkilap ya. Jadi buat ibu oke, buat anak juga oke, best banget. Ini harganya kalau nggak salah di 60 ribuan ya untuk sebesar ini, jadi super duper murah, worth it banget. Oke deh, sekian dulu review skincare lokal, 75% lokal, sisanya masih dari luar, tapi dia udah cocok banget buat anak aku saat ini dan favorit banget. Ada yang udah lama pakai bertahun-tahun, ada yang masih baru coba pakai dan ternyata cocok. Aku rekomendasiin. Semoga video reviewnya bermanfaat. Kalau misalnya pengen tanya-tanya silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa yang belum subscribe, klik tombol subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say goodbye.